ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Di dalam Alkitab kita menemukan kata tentang kitab kehidupan. Di sini dikatakan setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada nama-nama yang tidak tertulis ya di dalam kitab kehidupan. Ya. Nah, sejak kapan namanya tidak tertulis? Sejak dunia dijadikan. Ya. Satu lagi coba kita buka dalam Wahyu 17. Wahyu 17 ayat 8 juga ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada lagi. Ya. Jadi di sini kita melihat tentang penulisan nama. Ya. Di sini dikatakan bahwa nama yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ya, berarti ada nama yang tidak tertulis ini secara eksplisit. Berarti secara implisitnya ada nama-nama yang tertulis. Ya. Ada nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan ya sejak dunia dijadikan, dan ada nama yang tidak tertulis namanya sejak dunia dijadikan ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami ya. Nah, kenapa? Karena nanti kita akan menemukan ayat-ayat lain ya di mana dikatakan namanya bisa dihapus ya. Misalnya kita lihat di dalam Mazmur. Ya, coba kita lihat Mazmur 69 sampai 29. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Ya. Jadi rupanya kalau kita melihat di kitab Mazmur bahwa ada nama yang bisa dihapus. Ya. Dikatakan biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Nah, terus kita bisa baca juga dalam kitab Keluaran 32 ayat 32. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku di dalam kitab kehidupan yang telah kau tulis. Kalau melihat dari kitab Keluaran, kitab Mazmur tadi bahwa ada nama yang bisa dihapus. Berarti kitab kehidupan ini kalau kita melihat dari beberapa ayat tadi bahwa berarti orang bisa kehilangan juga keselamatan. Kalau melihat dari ayat-ayat ini. Kalau kita lihat itu ya. Ya, jadi tadi yang dikatakan nama mereka yang tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Ya, itu ada 2 ayat tadi itu ya. Dan kita barusan membaca juga bahwa
eh, ada tadi Mazmur bahwa berkata namanya akan dihapus. Ya, terus di dalam Keluaran 32:32 itu ketika Musa dia berdoa, ya, karena Tuhan ingin membinasakan orang Israel dan dia berdoa, ya, daripada Tuhan menghukum Israel lebih bagus namanya Musa dihapus dalam kitab kehidupan. Ya, nah kira-kira bisa nggak dihapus? Kalau melihat dari beberapa ayat tadi, bisa atau tidak? Nah ayat ini kan tegas-tegas berkata bahwa biarlah dihapus. Benar, ada satu lagi juga di kitab mana itu, kitab Wahyu pasal 3. Coba dilihat. Ya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, jadi perhatikan. Tadi pertama bahwa ada nama-nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ya, itu berarti nama-nama itu tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Berarti ada yang tertulis. Ada yang tertulis sejak dunia dijadikan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, apakah memang ada kira-kira buku itu? Adakah memang ada sebuah buku yang misalnya secara wujud nyata di sorga ada buku yang nama-nama ada yang tertulis, ya, ada nama yang tertulis dan ada nama yang tidak tertulis. Kira-kira apakah itu bisa diartikan secara hurufiah atau tidak? Nah, sebenarnya Allah kan tidak membutuhkan buku sebenarnya, tidak membutuhkan catatan. Untuk apa buat Tuhan? Kan pengetahuan Allah kan sempurna. Ya. Jadi untuk apa itu buku kehidupan di sini dikatakan? Nah, jadi kita melihat di sini sebenarnya buku kehidupan itu tidak mempunyai arti yang harafiah. Itu jelas itu sebenarnya hanya semacam apa itu? Ya, artinya punya makna apa itu? Makna simbolis, ya. Jadi itu sebenarnya hanya semacam supaya dalam pengertian kita ada sebuah ketegasan bahwa ada orang-orang yang namanya ditulis, ada orang-orang yang namanya tidak ditulis. Ya, jadi sebenarnya jangan kita mengartikan bahwa ada sebuah kitab nanti yang namanya tertulis. Apalagi misalnya kita punya pengertian, nah ada nama yang tertulis, lalu orang ini kalau jatuh buat dosa maka orang itu namanya akan dihapus. Ya. Nah, itu semua pengertiannya itu tidak bisa diartikan secara hurufiah. Ya. Tapi itu bisa dikatakan sebagai seperti sebuah simbol saja itu. Ya. Nah, kalau kita melihat tadi, bisakah nama seseorang dihapus atau tidak? Ya. Atau tiba-tiba nama seseorang ditulis, pernah dihapus, bisa ditulis lagi. Nah, ini ayat-ayat yang dipakai oleh ada orang tertentu yang berpikir bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kenapa? Karena ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa nama seseorang bisa dihapus. Berarti ada kemungkinan bisa hilang. Apakah demikian? Nah, ini kan kalau kita nggak hati-hati bisa jadi problem. Ya. Sementara selama ini kan kita kita berpikir bahwa keselamatan kan tidak bisa hilang. Itu diteguhkan oleh banyak ayat-ayat Alkitab. Ya. Nah, ayat-ayat ini menjadi ayat yang dipakai oleh orang tertentu untuk menyatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kenapa? Karena kan di sini ada ada penghapusan nama. Nah, kalau kita melihat tadi di dalam Wahyu pasal 13 dan Wahyu 17, bahwa nama-nama itu sebenarnya sudah dituliskan,
Ya, nama itu sudah ditulis sebelum dunia dijadikan. Artinya ini berbicara mengenai ketetapan Allah. Pemilihan Allah, penetapan Allah terhadap siapa orang-orang yang memang dipilih. Siapa orang-orang yang memang dipilih, ditetapkan. Jadi sebenarnya ayat ini menekankan bukan bukunya sebenarnya ditekankan, bukan buku kehidupannya, tapi sebenarnya ini penekanan tentang pemilihan Allah, penetapan seseorang, orang itu diselamatkan atau tidak, itu sudah ada tertulis di dalam kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan. Jadi pencatatan nama itu atau bisa dikatakan seseorang diselamatkan itu atau tidak sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Nah, kok nanti kita menemukan di ayat Mazmur, di ayat Keluaran tadi bahwa ada nama-nama yang bisa dihapus? Apakah itu memang benar-benar bisa dihapus? Nah, kalau berarti ada semacam perubahan dari rencana Allah. Allah sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan nama orang ini tidak ditulis. Ada nama yang ditulis sejak dunia dijadikan. Tapi pada suatu saat nanti tiba-tiba ada penghapusan. Ada nama yang dihapus, ada nama yang tidak dihapus. Nah, jadi ini nggak bisa diartikan bahwa ada nama orang bisa dihapus. Itu sebenarnya hanyalah sebuah penegasan bahwa orang itu memang, misalnya kalau namanya tidak tertulis, itu sebuah penegasan bahwa memang namanya itu tidak tertulis, artinya dihapus. Padahal sebenarnya tidak pernah ada penulisan buat namanya itu. Nah, itu sebenarnya bahasa tentang penegasan bahwa orang itu tidak diselamatkan, namanya tidak tertulis sejak kitab kehidupan. Jadi di kitab Mazmur tadi itu, ya, Mazmur dan Musa tadi itu tidak menandakan bahwa nama orang itu bisa dihapus. Ya, jadi ini perlu diperhatikan karena kalau tidak teliti nanti kita bisa bingung. Ini ayat menunjukkan bahwa ini nama-nama bisa dihapus. Berarti ada coretan-coretan yang di kitab kehidupan ini bisa dirubah-rubah berarti. Padahal Allah nggak mungkin berubah. Ya, rencana Allah, ketetapan Allah sejak semula tidak mungkin bisa gagal. Kalau nama seseorang sudah ditulis, nggak mungkin bisa dihapus. Bagaimana Allah bisa berubah? Ya, jadi itu sebenarnya hanya sebuah penegasan saja, ya, bahwa ada nama-nama yang memang tidak ditulis. Nama itu dibilang dihapus, seakan-akan bisa dihapus. Artinya seakan-akan sebelumnya sudah tertulis. Lalu pada suatu saat karena mungkin dia jatuh bangun dalam dosa, lalu namanya dihapus. Nah, jadi ini benar-benar harus teliti. Kalau kita memakai tadi di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 8 dan ayat 17 ayat 8, itu jelas-jelas nama itu sudah ditulis dalam kitab kehidupan sebelum dunia dijadikan. Berarti orang-orang itu sudah dipilih dulu, sudah dipredestinasi dulu. Ya. Nah, nanti di kemudian hari bisa berubah, tidak mungkin bisa berubah karena Tuhan itu sempurna. Dia sudah tahu siapa yang nanti diselamatkan, siapa yang tidak selamat. Jadi rencana Allah itu tidak pernah berubah. Pilihan Allah itu tidak pernah bisa berubah. Kenapa? Karena Allah itu sempurna. Kalau Allah misalnya menghapus, nanti dia hapus, terus yang lain ditulis, dihapus lagi, ditulis lagi. Ya, itu semacam perubahan. Berarti Allah seakan-akan penetapan keselamatan itu berdasarkan orang. Kalau bisa dihapus-hapus begitu. Penulisan tentang nama orang itu, ya, itu artinya bahwa orang itu memang sudah dipilih duluan. Sudah dipilih sejak dunia dijadikan. Jadi sebenarnya ini bukan masalah bukunya bisa dicatat bisa tidak. Sebenarnya bukan di situ arahnya. Tapi ini sebenarnya penegasan bahwa di dalam keselamatan itu Allah sudah memilih. Ya, Allah memilih, Allah menetapkan siapa-siapa orang yang diselamatkan dan siapa-siapa yang tidak. Ya. Jadi kita tidak boleh menafsir bahwa ada nama yang bisa dihapus benar-benar. Ya, nah, kalau orang tidak belajar serius, maka mereka akan memakai ayat ini untuk berkata seakan-akan orang
bisa dihapus namanya, orang bisa kehilangan keselamatannya, ya. Dan ini juga seakan-akan Allah bisa berubah. Berarti memang penetapan itu seakan-akan bukan pada waktu sebelum dunia dijadikan, tapi seakan-akan bahwa penulisan nama itu terjadi ketika orang percaya. Ketika orang percaya, namanya ditulis. Ketika orang tidak percaya, namanya tidak ditulis. Padahal penulisan itu kan bukan ketika kita percaya, sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita lahir kita sudah namanya sudah ditulis. Sebelum kita percaya, ya, saat kita terima Yesus, nama kita sudah ditulis. Nah, misalnya waktu kita percaya, ya, bisa dikatakan nama kita saat itu ditulis. Kalau dalam dalam pemikiran manusia, bahasa manusia, berarti waktu kita percaya itu nama kita ditulis. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kapan kita percaya itu sebenarnya bahwa peneguhan bahwa memang kita sudah dipilih dulu. Nanti sampai di mana Injil datang pada kita, firman datang pada kita, lalu kita percaya terima Yesus. Nah, percaya itu sebenarnya percaya itu waktu kita terima Yesus. Tetapi sebenarnya nama kita yang percaya ini bukan saat itu ditulis. Nama kita itu sebelum dunia dijadikan sudah ditulis. Ya, nah ini penting. Kenapa? Supaya jangan tumpang tindih pengertian kita nanti, jangan salah-salah. Ini ayat yang sering dipakai oleh orang bahwa keselamatan bisa hilang. Karena tadi ada catatan tadi bahwa nama bisa dihapus. Jadi ingat, itu sebenarnya kata-kata yang menegaskan bahwa memang sebenarnya nama kita belum pernah ditulis kalau kita memang belum percaya. Jadi ya, orang yang percaya, ya, artinya ditegaskan bahwa nama kita sudah ditulis, ya, sebelum dunia dijadikan. Jadi catatan tentang kitab kehidupan ini tidak berarti bisa dihapus-hapus. Ya, itu tidak punya arti seperti itu. Ya. Jadi ini sebenarnya penegasan bahwa rencana Allah, pemilihan Allah sudah ditentukan dari sejak semula. Dan ingat, rencana Allah tidak pernah berubah. Ya, coba kita baca Ayub 42 ayat 2. Coba. Ya, kita baca sama-sama 1 2 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau Tuhan sudah tulis, ya, ingat rencana Allah itu tidak ada yang gagal. Dan perhatikan, rencana Allah itu ditentukan di awal. Beda kalau kita buat rencana, ya, itu bertahap. Itu juga bisa berubah. Kenapa? Karena memang kita bukan Allah yang Maha Tahu. Kita bukan Allah yang sempurna, kita manusia. Jadi membuat rencana bisa bertahap. Ya. Nah, kalau Allah tidak mungkin dia buat rencana bertahap. Sebelum dunia dijadikan dia sudah membuat semua rencana. Dia sudah membuat semua pemilihan. Dia sudah menentukan segala sesuatu. Ya. Maka tadi dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Jadi bahasa-bahasa Alkitab ini harus benar-benar diperhatikan supaya kita jangan salah. Banyak orang-orang yang begitu ngotot mengatakan bahwa nama orang itu bisa dihapus. Itu artinya bahwa keselamatan bisa hilang. Ngotot mereka. Ya. Sebenarnya perhatikan baik-baik bahwa Alkitab itu ditulis kadang dalam cara pandang manusia. Karena kan yang memahami Alkitab itu kan ditulis buat manusia. Jadi kadang-kadang ditulis dalam bentuk supaya kita memahami, supaya kita dapat menerima. Ya. Nah, tidak selamanya Alkitab itu ditulis dari sisi pandang kita. Ya. Jadi dalam sisi pandang Allah tadi bahwa Allah memang nama kita ditulis, ada nama kita yang tidak ditulis.
Tetapi kalau kita melihat tadi di dalam bahasa-bahasa lain bahwa bisa dihapus, ya nama-nama orang itu bisa dihapus. Nah itu sebenarnya berbicara dalam pengertian manusia. Kalau dalam Allah tidak ada rencana Allah yang bisa gagal. Tidak ada rencana Allah yang bisa gonta-ganti. Bagaimana buku kehidupan bisa dicoret-coret? Tidak ada. Jadi ini semua penegasan tentang keselamatan, bahwa tidak bisa hilang, dan rencana Allah itu sudah dilakukan sejak semula. Ya, tadi ada ayat yang benar-benar secara implisit mengatakan namanya tidak ditulis sebelum dunia dijadikan. Berarti secara eksplisit ada nama-nama yang tertulis. Bukan secara implisit. Secara eksplisit ada nama-nama yang tidak tertulis. Secara implisit ada nama-nama yang tertulis. Ya, firman Tuhan berkata, bersukacitalah bukan karena iblis itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi kita perlu bersukacita karena itu. Banyak orang-orang yang bersukacita karena bisa ngusir setan. Ya. Tapi kita bersukacitanya bukan karena itu. Kita bersukacita karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Inilah sukacita besar kita. Ya. Jadi ini kiranya benar-benar kita perhatikan. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang, pastikan banyak orang menafsir ini nanti dengan tafsiran-tafsiran bahwa nama orang itu bisa dihapus. Berarti keselamatan bisa hilang. Ya. Tapi kalau kita melihat dari ayat ke ayat, ya, kita nggak bisa mengambil satu ayat lalu mengartikan sendiri. Ya. Kita copot ayat ini dan kita nggak memperhatikan ayat-ayat lain yang berbicara hal yang sama. Ya, untuk mengartikan sebuah maksud di dalam ayat-ayat Alkitab, kita perlu memperhatikan ayat-ayat lain. Ya, karena Alkitab itu adalah satu kesatuan yang harmonis. Jadi tidak ada semacam pertentangan-pertentangan dalam Alkitab. Ya, kalau itu bertentangan, masalahnya bukan karena Alkitab yang salah, tapi yang salah kita belum mampu mengartikannya, kita belum mampu mengharmonisasikannya. Halo, amin. Ya, jadi ini perlu belajar ini. Ya.